Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Bapak harap kalian baik-baik saja. Kembali lagi kita belajar IPA hari ini ya. Hari ini kita akan membahas mengenai aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak persilahkan kalian untuk berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini, setelah pembelajaran ini diharapkan kalian dapat pertama mengaitkan teori tekanan zat dengan proses pengangkutan zat atau nutrisi pada tumbuhan. Mengaitkan teori tekanan zat dengan proses pengangkutan zat atau nutrisi pada tekanan darah. Menganalisis prinsip tekanan pada proses kapilaritas dalam pengangkutan zat air pada tumbuhan. Dan yang terakhir, menganalisis konsep tekanan pada sistem peredaran darah manusia. Baik, kita lanjutkan. Masih ingatkah kamu susunan jaringan pada akar, mulai dari jaringan terluar hingga ke terdalam? Jaringan-jaringan itulah yang akan dilalui oleh air ketika masuk ke dalam tumbuhan. Perhatikan gambar tersebut. Gambar ini adalah jalur pengangkutan air ketika masuk ke dalam akar hingga disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Pertama-tama, air diserap oleh rambut-rambut akar yang di ujung itu. Kemudian air masuk ke sel epidermis melalui proses secara osmosis. Selanjutnya, air akan melalui korteks. Dari korteks, air kemudian melalui endodermis dan perisikel. Selanjutnya, air masuk ke jaringan silem yang berada di akar. Setelah tiba di silem akar, air akan bergerak ke silem batang dan ke silem daun. Tujuannya ini adalah untuk menyalurkan air tersebut. Tumbuhan tidak mempunyai mekanisme penompang cairan seperti pada jantung manusia. Lalu, bagaimanakah air dapat naik ke akar, ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi? Baik, kita bahas dengan gambar berikutnya. Tadi Bapak ada menanyakan kan, bagaimanakah air dapat naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi. Kalau misalnya di rumah kita ada 5 lantai, mau menaikkan lantai dari lantai 1 ke lantai 5, pasti kita menggunakan bantuan pompa air kan. Kalau di tumbuhan ini seperti apa? Kalau kalian mau tahu, perhatikan baik-baik gambarnya itu ya. Itu adalah gambar proses pengangkutan air dari akar menuju daun. Air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan karena adanya daya kapilaritas batang. Jadi ingat ya, daya kapilaritas batang. Sifat ini seperti yang terdapat pada pipa kapiler. Pipa kapiler memiliki bentuk yang hampir menyerupai sedotan. Akan tetapi diameternya sangat kecil. Apabila salah satu ujung pipa kapiler dimasukkan ke dalam air, air yang berada pada pipa tersebut akan lebih tinggi daripada air yang berada di sekitar pipa kapiler. Begitu pula pada batang tanaman. Air yang berada pada batang tanaman akan lebih tinggi apabila dibandingkan dengan air yang berada pada tanah. Daya kapilaritas batang dipengaruhi oleh adanya gaya kohesi dan adesi. Kohesi itu kecenderungan suatu molekul untuk dapat berkaitan dengan molekul lain yang sejenis. Sedangkan adesi merupakan kecenderungan suatu molekul untuk dapat berkaitan dengan molekul lain yang tidak sejenis. Melalui gaya adesi, molekul air membentuk ikatan yang lemah dengan dinding pembuluh. Melalui gaya kohesi,
akan terjadi ikatan antara satu molekul air dengan molekul air lainnya. Hal ini akan menyebabkan terjadinya tarik-menarik antara molekul air yang satu dengan molekul air lainnya di sepanjang pembuluh xilem. Selain disebabkan oleh kohesi dan adhesi, air naik ke daun disebabkan oleh penggunaan air di bagian daun atau yang disebut dengan daya hisap daun. Air dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Jadi kalau tidak ada fotosintesis, tidak akan hidup tumbuhan itu karena proses makanannya terjadi pada fotosintesis. Pada daun, air juga mengalami penguapan. Penguapan air oleh daun disebut transpirasi. Jadi transpirasi adalah penguapan air oleh daun. Penggunaan air oleh bagian daun akan menyebabkan terjadinya tarikan terhadap air yang berada pada bagian xilem, sehingga air yang ada pada akar dapat naik ke daun. Jadi itu ya tadi proses kenapa air di dalam tanah itu bisa berpindah sendiri ke daun yang lebih tinggi. Jadi dia tidak menggunakan pompa air yang biasa kita gunakan ya. Jadi dapat disimpulkan proses berpindahnya air menuju ke bagian tumbuhan yang lebih tinggi seperti daun itu yaitu selain melalui proses osmosis juga dipengaruhi oleh 3 faktor ya secara besar, yaitu daya tekan akar, daya kapilaritas, dan daya hisap daun. Jadi diingat ya, 3 faktor penentu dan faktor osmosisnya. Dari sini Bapak harap kalian dapat memahaminya ya. Dari tadi kan Bapak menyebutkan apa itu osmosis. Nih Bapak kasih tahu aja ya. Osmosis adalah perpindahan molekul air melalui selaput semipermeabel selektif dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat melalui membran semipermeabel. Jadi secara intinya sih osmosis itu adalah perpindahan air ya dari konsentrasi yang banyak menuju ke konsentrasi yang lebih sedikit ya. Itu pada kuncinya itu osmosis. Diingat ya anak-anak ya. Jadi nanti kalau ditanyakan kalian sudah tahu apa itu osmosis. Kalau tadi Bapak membahas mengenai air ya, sekarang Bapak akan membahas mengenai bagaimana sih dia mendistribusikan nutrisi di tumbuhan. Ya, jadi semua bagian tumbuhan, baik akar, batang, daun, dan bagian lainnya memerlukan nutrisi juga sama seperti kita agar dia dapat berkembang dengan sehat dan subur. Agar kebutuhan nutrisi itu terpenuhi, maka dibutuhkanlah proses pengangkutan nutrisi. Nah, nutrisi itu dapatnya dari mana? Dari hasil fotosintesis. Fotosintesis itu hasilnya adalah gula dan asam amino. Nah, jadi gula dan asam amino dari fotosintesis ini dibawa ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, siapa sih yang mengangkutnya, yang membawanya? Hasil fotosintesis tadi yaitu gula dan asam amino, yang membawanya adalah si namanya phloem atau phloem. Phloem ini gunanya mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Pertanyaannya, dari mana sih si phloem ini mulai mengangkut hasil fotosintesis? Jadi, pengangkutan zat-zat hasil fotosintesis dimulai dari sumbernya. Sumbernya di mana? Yaitu daun. Daun ini adalah daerah yang memiliki konsentrasi gula tinggi ke bagian tanaman lain yang dituju, yaitu daerah yang memiliki konsentrasi gula yang rendah. Jadi seperti halnya dengan manusia. Kalau lapar berarti kadar gula di dalam darah itu menurun sehingga kita harus makan. Nah,
Apakah plum itu bekerja sendiri dalam mengangkut nutrisi? Tidak, si plum tidak akan bisa menyebarkan semuanya sendiri. Makanya si plum ini akan dibantu oleh namanya sirkulasi air. Sirkulasi air yang mengalir melalui pembuluh plum dan xilem. Tuh, perhatikan gambarnya itu. Jadi tanpa bantuan air, si plum tidak bisa membawa zat-zat hasil fotosintesis, yaitu gula dan asam amino. Baik, kita masuk pada tekanan darah pada sistem peredaran darah manusia. Konsepnya begini, masih menggunakan hukum Pascal. Jadi hukum Pascal yang bekerja pada tekanan darah, sehingga darah itu dapat mengalir dari jantung menuju seluruh tubuh manusia. Hukum Pascal bekerja pada tekanan di pembuluh darah, yaitu tekanan di ruang tertutup. Konsepnya, pada saat jantung memompa darah, darah akan mendapatkan dorongan sehingga mengalir melalui pembuluh darah. Saat mengalir dalam pembuluh darah, darah memberikan dorongan pada dinding pembuluh darah yang disebut dengan tekanan darah. Agar tekanan terjaga, harus terisi oleh darah. Bila kehilangan darah akibat luka atau kecelakaan atau dikarenakan oleh penyakit, tekanan darah dapat hilang sehingga darah tidak dapat mengalir ke seluruh tubuh. Akibatnya, sel-sel tubuh akan mati karena tidak mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi. Jadi, melalui darah, oksigen dan nutrisi juga disalurkan, ya. Jadi sel-sel itu bisa mati. Jadi kalau semua sel di dalam tubuh kita mati, tidak lama kita akan mati. Jadi jagalah kesehatan kita ya baik-baik ya anak-anak. Jadi anak-anak, untuk mengukur tekanan darah manusia dikembangkan suatu alat untuk membantu tenaga medis, namanya sphygmomanometer. Jadi alat ini sering kita temukan baik di puskesmas, rumah sakit, di pusban, ini ada ya. Jadi kalau kalian nanti mau jadi perawat atau bidan dan dokter, pasti bisa menggunakan alat ini ya. Alat ini untuk mengukur tekanan darah. Nah, ini adalah aplikasi dari penggunaan alat tadi. Jadi tekanan darah itu dapat diukur dalam pembuluh nadi atau arteri besar yang biasanya, jadi pembuluh nadi atau arteri besar ya, atau pembuluh nadi besar yang biasanya dilakukan di tangan bagian lengan atas seperti di gambar. Coba perhatikan gambar itu. Tekanan darah yang normal itu berkisar antara 120/80 mmHg. Angka pertama menunjukkan tekanan saat bilik berkontraksi dan darah terdorong keluar dari bilik jantung melalui pembuluh arteri yang disebut angka sistol. Sedangkan angka kedua, yaitu yang lebih rendah, adalah hasil pengukuran tekanan saat bilik relaksasi dan darah masuk menuju bilik jantung, tepat sebelum bilik-bilik berkontraksi lagi, disebut angka diastol. Diingat itu ya anak-anak. Nah, perhatikan di gambar tersebut. Yang gambar yang paling kiri, pada saat pompa udara itu ditekan, katup membuka dan menutup. Biasanya mereka membuka dan menutup untuk mengencangkan kekatan yang ada di lengan itu. Jadi kantung udara mengembang akibat tekanan udara dari pompa. Kalau kita pompa seperti kita memompa ban ya. Pada saat tekanan dalam kantung udara lebih besar dari nilai 120 mmHg itu,
maka menyempit arteri tertutup ya. Yang gambar yang di tengah, bila tekanan dalam kantung udara turun di bawah 120 ya, turun, maka kantung itu akan membuka sedikit, jadi terdengar bunyi melalui stetoskop, dibantu biasanya pakai perawat itu ya. Selanjutnya yang gambar terakhir yang ketiga yang paling kanan, tekanan dalam kantung udara turun di bawah 70, bunyi akan berhenti. Nah, ini adalah konsep penggunaan alatnya ya. Bapak harap kalian dapat memahaminya dengan baik. Baik, yang ingin bertanya, jika ada hal yang ingin ditanyakan atau materi yang kalian tidak paham, silakan hubungin Bapak via WhatsApp ya, hubungin Bapak. Jangan malu-malu karena tidak dipungut biaya. Ingat, jaga kesehatan kalian selalu di masa Covid ini. Dan terus semangat dalam belajar ya, mengingat ini sudah semester genap, sebentar lagi kenaikan kelas. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share demi berkembangnya akun channel Bapak ini ya.